Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Jabatan keduanya diisi sementara oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wamen ATR BPN Raja Juli. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali menjadi sorotan. Sejumlah orang ramai-ramai pasang badan dan memberi pernyataan yang dinilai meringankan Peggy Setiawan. Bahkan, Saka Tatal, salah satu pelaku yang kini sudah bebas, menyatakan Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah Peggy yang menjadi pelaku pembunuhan Vina. Benarkah ada Peggy lain dalam kasus ini? Tragis, seorang anak perempuan berusia 9 tahun ditemukan tewas terbungkus karung di rumah tetangganya. Di rumah pelaku ditemukan sejumlah peralatan yang terkait praktek perdukunan. Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Hal ini. Kita akan hadirkan informasi lainnya juga di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN. Diketahui keduanya mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Mensesnek Pratikno melakukan konferensi pers terkait penggantian penjabat Otoritas IKN. Setelah pengunduran diri Ketua dan Wakil Ketua Otoritas IKN, hari ini telah diterbitkan Kepres tentang pemberhentian kedua Kepala Otorita IKN dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian keduanya. Dalam konferensi pers tersebut, Pratikno tidak menjelaskan alasan keduanya mundur dari jabatannya. Menteri PUPR, Kepala dan Wakil Kepala definitif sampai terbentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi baru saja Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di Otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau proyek pemasangan bantuan pipa air bersih di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin siang. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menjenguk seniornya, Jenderal TNI Purnawirawan Subagjo Hadi Siswoyo di kediamannya di daerah Gondokusuma, Yogyakarta. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto didampingi Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Joni Mahrosa meninjau pemasangan bantuan pipa air bersih di Kelurahan Banyusoko, Layen, Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Program bantuan pipa air bersih ini dapat membantu masyarakat Gunung Kidul untuk panen sebanyak 3 kali dalam setahun. Panjangnya 15 km ya. Mereka bisa panen 3 kali setahun. Siap. Bupati Kendal, Diko Ganinduto dan Raffi Ahmad memberikan klarifikasi terkait ramainya isu pencalonan keduanya pada Pilkada atau Pilgub Jawa Tengah 2024. Setelah ramai dibicarakan terkait isu yang beredar dalam bursa Pilgub Jawa Tengah, Bupati Kendal, Diko Ganinduto dan artis Raffi Ahmad muncul dalam sebuah acara di Kendal. Diko telah lama masuk bursa Pilgub Jawa Tengah melalui Partai Golkar. Menariknya, Raffi Ahmad kemudian dikabarkan akan menjadi pasangan Diko sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Terlebih, baliho keduanya terpasang di mana-mana dengan tagline "Ngegas Jateng". Keduanya pun angkat bicara saat hadir dalam acara temu UMKM di Perpustakaan Daerah Kendal. Mas Raffi, Mas kok ternyata rame, terus surveinya juga ternyata bagus gitu kan. Kemarin saya dengar surveinya pasangan Diko Raffi nomor 1 di Jawa Tengah. Apa benar gitu? Benar atau enggak surveinya gitu, kita nggak tahu gitu. Kalau misalkan emang itu benar, berarti kan saya lihat juga antusiasmenya Mas Raffi ketemu masyarakat di depan juga sangat luar biasa gitu kan. Jadi ya kita lihat aja nanti ke depan seperti apa. Kemarin sih udah tanya sama Mas Raffi, Mas ini kalau masyarakat beneran mau gimana nih Mas? Kira-kira kalau ini beneran untuk pilkada jangan cuma UMKM deh, ke depan kita bangun Jawa Tengah secara keseluruhan gimana? Amin. Tanya sama Mas Raffi. Mas Diko, kita klarifikasi yang pertama itu bahwa aku tuh ngejelasin dulu awalnya, jadi biar masyarakat tuh berpikir bukannya kita mau main-main gitu, enggak, emang beneran kita mau ngegas Jawa Tengahnya untuk di UMKM. Tapi kata Mas Diko, Mas tapi ternyata ini beneran, dikasih lihat surveinya Mas Diko tinggi ternyata. Terus Mas Diko pas lagi live nanya sama aku, Mas Raffi ini kalau kita beneran gimana? Keringetan lah aku kan. Aku bilang, Mas aku bingung nih jawab apa. Keringetannya karena Wali Kota Medan Bobi Nasution mengunggah foto bersama Ketua DPD Sumut Partai Golkar Musa Rajeksa. Foto kebersamaan ini membuat spekulasi jika keduanya bakal duet bersama pada kontestasi Pilgub Sumut di Pilkada Serentak 2024. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengunggah foto kebersamaannya dengan Ketua DPD Sumut Partai Golkar Musa Rajeksa di akun media sosialnya. Tak hanya Bobi Nasution, mantan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksa juga melakukan hal yang sama. Unggahan tersebut lantas memunculkan asumsi jika keduanya akan berduet di Pilkada Sumut merebut kursi kepemimpinan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menanggapi hal itu, menantu Presiden Joko Widodo ini mengatakan jika pertemuan dengan Musa Rajeksa membahas hal rahasia. Ya, itu bicara soal apa ya, Pak? Bicara rahasia lah kalau rame-rame. Jadi apa namanya hasilnya nanti disampaikan langsung. Ya makanya itu nanti biar Bang Ijek ataupun dari Golkar yang akan menyampaikan. Oh, tapi ya, informasi itu betul berarti? Ya bocor-bocorannya mungkin ya. Mudah-mudahan doain. Nanti diumumin hasil pertemuan, hasil diskusi. Saya tahu ya tentunya ini nanti apapun hasilnya yang akan menyampaikan nanti dari Golkar ataupun dari Bang Ijeknya langsung. Partai Amanat Nasional menyerahkan SK tentunya untuk bisa memberikan dukungan kepada Khofifah dan Emil Dardak dalam Pilkada Jatim.
Secara resmi, PAN mengusung duet mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama mantan Wakil Gubernur Emil Dardak. Nah, diusung kembali dalam Pilkada tahun ini, PAN mendukung Khofifah dan Emil untuk bisa menjadi Pilgub Jawa Timur, di mana mereka telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Jawa Timur, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, kesejahteraan meningkat, kemudian juga kerukunan umat beragama, dan kohesivitas sosial yang kondusif. Menyampaikan terima kasih kepada DPP Partai Amanat Nasional, Ketua Umum, Pak Sekjen, seluruh jajaran DPP Partai Amanat Nasional. Tadi di atas kami menandatangani fakta integritas dan kemudian kami insya Allah siang ini akan mendapatkan rekomendasi keputusan dari DPP Partai Amanat Nasional dalam satu paket bakal calon gubernur Khofifah Indar Parawansa dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Dr. Emil Alistianto Dardak. Kami menyampaikan terima kasih semangat support dari Partai Amanat Nasional baik DPP, DPW luar biasa kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi penguatan untuk bisa membangun konstituensi di Jawa Timur lebih solid, lebih kuat, dan tentu harapan kita semua berjalan lancar dan menang manfaat barokah. Informasi berikutnya, pemirsa, Jaksa KPK menghadirkan mantan juru bicara KPK Febri Diansyah dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini. Febri dihadirkan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai advokat. Dan kehadiran mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo tersebut adalah untuk menggali lebih dalam dan mempertajam aliran dana yang diterima mantan Menteri Pertanian tersebut. Selain nama Febri Diansyah, Jaksa KPK juga menghadirkan 4 saksi lainnya, yaitu GM Media Radio Prambors, Dirgaraya Santoso, dan 3 orang lainnya yang berasal dari Kementerian Pertanian. Plastik bening berisi sebuah jam tangan Rolex. 1036, satu buah kotak berwarna hitam, tulisan Burberry, berisi 13 buah cincin batu untuk laki-laki. 1037. Kita beralih ke kasus lainnya, pemirsa. Adanya pernyataan Saka Tatal yang sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jawa Barat terkait penunjukan foto 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, ini membuat keluarga Peggy Setiawan semakin yakin jika Peggy Setiawan tidak bersalah. Bahkan kuasa hukum Peggy Setiawan juga yakin Peggy tidak bersalah. Pernyataan Saka Tatal terkait perbedaan foto DPO dengan Peggy Setiawan yang ditangkap menambah kekuatan sekaligus keyakinan keluarga jika Peggy tidak bersalah. Adik Peggy Setiawan, Luciana, sangat yakin dengan pernyataan Saka Tatal tersebut. Luciana juga meyakini bahwa kakaknya saat kejadian berada di Bandung. Sejumlah saksi dari rekan kerja kuli bangunan hingga pemilik rumah di Bandung pun menguatkan keberadaan Peggy saat kejadian masih bekerja di Bandung. Keluarga pun berharap polisi bisa segera melepaskan Peggy. Ya, alhamdulillah, karena emang Peggy itu bersalah dan Saka juga sudah mengatakan bukan Peggy ini pelakunya. Begitu Saka juga tahu gitu, pelaku yang ditunjukkan polisi sama yang ditangkap itu sangat jauh berbeda. Harapannya kepada pihak kepolisian, mohon bebaskan kakak saya, kan karena kakak saya tidak bersalah. Saka juga bilang begitu, sangat jauh berbeda sama Peggy yang ditangkap saat ini. Kuasa hukum Peggy meyakini bahwa polisi memiliki data hingga foto 3 DPO. Namun kenapa Peggy yang bukan DPO justru ditangkap? Bahkan Peggy sendiri tidak merasa melakukannya. Pengacara pun meminta Polri untuk lebih bijak dan segera melepaskan Peggy Setiawan. Yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian ini sangat berbeda jauh secara fisik. Nah, ini kami juga jadi bingung, jadi menyikapi kepolisian. Kenapa dari kepolisian sudah memiliki data, sudah memiliki foto yang sudah ditunjukkan kepada Saka Tatal, tapi menangkapnya Peggy yang lain, yaitu Peggy Setiawan.
Sebelumnya, Saka Tatal memberikan pernyataan bahwa sempat didatangi polisi hingga dimintai keterangan dan ditunjukkan foto 3 DPO oleh penyidik. Saka menyebut Peggy yang ditunjukkan fotonya oleh polisi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan yang saat ini ditangkap oleh kepolisian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Polisi memanggil adik Peggy Setiawan, Robi, untuk diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada Selasa esok. Keluarga Peggy mengaku sudah menerima surat panggilan dari penyidik Polda Jabar. Luciana, adik Peggy Setiawan, menunjukkan surat pemanggilan dari Ditkrimum Polda Jabar terhadap Robi Irawan di kediamannya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Robi Irawan yang juga adik Peggy Setiawan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Luciana, Robi seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Namun, keluarga meminta agar pemeriksaan dilakukan Selasa esok. Lucy mengatakan keluarga menyambut baik pemanggilan Robi untuk menjadi saksi kakaknya. Robi menambah daftar saksi yang diperiksa petugas terkait Peggy Setiawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Mei lalu. Ini diterima kapan teh? Kemarin sore. Bentar. Belum coy. Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas di PT Antam pada periode 2010-2022. Kejaksaan menyebut jumlah emas yang diduga dikorupsi mencapai seberat 109 ton. Setelah setahun dilakukan penyidikan, kasus korupsi tata niaga logam mulia di PT Antam pun terungkap. Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka dalam kasus korupsi pada tata kelola komoditi emas di PT Antam pada periode 2010 hingga 2022 alias 12 tahun. Dugaan korupsi ini dilakukan para tersangka secara turun-temurun. Ya, ke-6 tersangka ini merupakan General Manager dari Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam atau UB PPLN PT Antam di periode berbeda sejak tahun 2010 hingga 2022. Para tersangka telah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan peleburan, pemurnian dan pencetakan serta memberikan cap yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan dari PT Antam. Padahal pemberian cap logam mulia Antam tidak boleh dilakukan sembarangan, mengingat ini merupakan hak eksklusif PT Antam yang dapat meningkatkan nilai jual emas. Tak tanggung-tanggung, selama 12 tahun bersekongkol, para tersangka telah mencetak logam mulia dengan berbagai ukuran sebanyak 109 ton yang diedarkan di pasar bersamaan dengan produk resmi PT Antam. Akibatnya, logam mulia ilegal tersebut disebut-sebut menggerus pasar logam mulia milik PT Antam sehingga menimbulkan kerugian berlipat-lipat. Yang selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang telah kami kumpulkan, maka tim penyidik menetapkan 6 orang saksi sebagai tersangka. Mereka adalah para General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia atau UB PPLN PT Antam pada periode kurun waktu 2010 sampai dengan 2021. Atas kasus ini, sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI meminta penjelasan kepada Direktur Utama PT Antam, Nicholas Kanter. Nicholas menjelaskan bahwa dugaan korupsi ini terkait proses lebur cap atau licensing emas, bukan emas palsu seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Nah, terkait dengan pemalsuan emas, ini perlu kami jelaskan bahwa pemalsuan emas yang dikatakan sebesar 109 ton, ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Kapuspen Kejaksaan.
alhamdulillah kami menjelaskan kepada beliau bahwa ini bukan pemalsuan emas. Karena yang dilihat oleh kejaksaan adalah emas semua yang diproses di Antam dalam kurun waktu 2010 sampai 2021 itu yang di luar daripada emas yang kami hasilkan di Pongkor, itu semua dihitung sebagai yang diproses, yang oleh berita itu dikatakan bahwa emas palsu. Nah, alhamdulillah dalam penjelasan kami kepada Kapuspen, beliau juga mempertajam. Jadi dalam statementnya dikatakan bahwa bukan emas palsu. Namun ada beberapa hal yang harus juga kami sampaikan bahwa di dalam proses lebur cap ini ada branding atau licensing yang dilihat oleh kejaksaan ini merugikan. Jadi diproses di Antam, tetapi kita tidak membebankan biaya licensing atau branding. Walau demikian, Direktur Utama PT Antam tersebut menyatakan pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan atas kasus yang terjadi karena masih melakukan pengkajian dan pendalaman. Keenam tersangka pun telah mengakui perbuatannya dan kini masih menanti proses hukum lebih lanjut. Tim TV One mengabarkan. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola untuk berdialog dengan sejumlah narasumber dengan tema kasus Vina. Benarkah ada PG yang lain? Semakin banyak yang buka suara memberikan keterangan bahwa Peggy Setiawan atau Peron yang saat ini ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Banyak yang mengatakan bahwa pada saat kejadian berlangsung Peggy ini sedang berada di Bandung. Semakin banyak juga kuasa hukum yang berbondong-bondong ingin membela Peggy Setiawan. Dan juga yang terakhir tadi keterangan yang sudah kita dengarkan yang disampaikan oleh Saka Tatal. 2 pekan lalu pihak kepolisian memperlihatkan foto kepadanya. Ternyata foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan kepada Saka ini bukanlah foto Peggy yang saat ini ditangkap. Berbeda wajahnya, berbeda telinganya. Nanti kita akan lihat, kita akan kaji lebih dalam lagi. Akankah keterangan demi keterangan ini bisa menjadi bukti yang menguatkan di pengadilan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap bukanlah pelaku sesungguhnya. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber baik yang datang langsung di studio bersama saya ataupun juga yang terhubung melalui daring. Sudah hadir pertama seorang praktisi hukum Pak Fredrik Yunadi. Selamat malam Pak Fredrik. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga hadir di sini mewakili Kompolnas yang juga akan memberikan tinjauannya dan juga apa langkah Kompolnas hingga saat ini Pak Yusuf Warsim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, selaku pengamat hukum pidana juga akan memberikan tinjauannya dalam kasus ini yaitu Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga kita sudah terhubung dengan pengacara dari Peggy Setiawan Ibu Sugianti Iriani atau Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik, Bu Yanti, yang pertama ingin sekali kami mengetahui, Ibu Yanti mendapatkan keterangan juga bahwa Saka Tatal sempat ditunjukkan foto Peggy tapi sosok Peggy yang berbeda. Bu Yanti. Betul, kami mendengar bahwa Saka Tatal sempat ditunjukkan foto Peggy Setiawan tapi dia tidak dia mengatakan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini dalam tahanan kepolisian berbeda dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik kepada dia sebelumnya. Yanti, apakah sempat mengetahui juga seperti apa foto itu? Apakah sempat melihat atau mungkin sempat bertemu dengan kuasa hukum dari Saka Tatal dan menceritakan ciri-ciri foto itu? Ketemu dengan kuasa hukum Saka Tatal, saya sudah pernah bertemu dengan beliau dan informasi yang saya dapat bahwa foto yang ditunjukkan kepada Saka Tatal adalah telinganya itu memiliki tindik yang bolong cukup besar menurut Saka Tatal dan orangnya putih, rambutnya keriting. Itu aja yang saya dapat informasi dari mereka. Baik, artinya Ibu tidak melihat langsung foto tersebut, hanya mendapatkan keterangan dari pihak Saka Tatal, begitu ya Bu?
Iya, kalau melihat langsung tidak. Saya tidak ditunjukkan langsung dan saya juga tidak menunjukkan foto ini atau bukan. Hanya ciri-cirinya berbeda dengan Peggy Setiawan, klien saya. Baik, apakah Ibu juga mendapatkan keterangan bahwa Saka Tatal ini mengenal sosok Peggy yang ada di foto itu? Tidak, saya tidak mendapat keterangan apapun apakah Saka Tatal mengenal Peggy yang ada di foto tersebut. Baik, Ibu, memandang keterangan Saka Tatal ini seperti apa? Apakah semakin menambah keyakinan Ibu untuk bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan, klien Bu Yanti, tidak bersalah? Iya, saya yakin Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron yang dimaksud oleh tim penyidik pada sejak tahun 2016, dan Peggy Setiawan adalah Peggy Setiawan dan tidak memiliki nama alias Peron. Baik, Ibu, sejauh ini yang kami dapatkan informasi awalnya dari 3 rekan dari Peggy yang memberikan keterangan pada pihak kepolisian. Tentunya keterangan yang meringankan. Dan informasi kami dapatkan ada tambahan 2 lagu Ibu. Sejauh ini total 5. Betul, ada informasi yang diterangkan oleh saksi Inu yang pada saat BAP di Polda kemarin, di Polda Jabar, menerangkan bahwa saat itu pun mereka bersama 2 orang teman Peggy yang sedang bekerja di Bandung sebagai buruh, yaitu Iwan dan Iya, Ibu, apakah 2 saksi baru ini sama? Mereka juga sama-sama rekan kerja, teman kerja dari Peggy, sama seperti dengan 3 orang lainnya? Betul, Iwan dan Yadi itu adalah teman bekerja Peggy sebagai buruh. Nah, apakah kemudian mereka juga pada saat tragedi ini berlangsung Agustus 2016 ada bersama Peggy di Bandung? Informasinya seperti itu, mereka sedang bekerja bersama Peggy di Bandung, sedang membangun rumah Pak Agus. Baik, adakah kemudian Ibu rencana untuk menambah saksi lainnya yang mungkin bisa betul-betul membuktikan bahwa Peggy betul-betul bekerja di Bandung pada saat itu? Seperti mungkin mandornya atau mungkin juga yang memberikan pekerjaan, bosnya begitu Bu, termasuk bos yang menggaji itu. Apakah ada rencana Ibu mendatangkan itu? Kalau bos yang menggaji Peggy, Pak Agus sudah di BAP bersamaan dengan bapaknya Peggy, Pak Rudi, dan mungkin kita tidak perlu menjadikan Pak Agus sebagai saksi untuk memberikan keterangan kembali karena memang keterangannya sudah diminta oleh pihak Polda sebelum saksi-saksi dipanggil. Ibu punya mengajukan 5 saksi tadi, kemudian juga barang bukti lainnya. Terakhir waktu kita berbincang, Ibu bercerita mengenai memiliki bukti pembayaran yang menjadikan atau bisa membuktikan bahwa Peggy ini tidak bersalah. Adakah bukti-bukti lainnya, Ibu? Mungkin kami juga sedang mengumpulkan bukti-bukti lain saat ini untuk mempersiapkan pembelaan terhadap Peggy Setiawan. Ya, masih tim kami masih mencari bukti-bukti yang bisa menguatkan Peggy Setiawan tidak bersalah. Ya, untuk bukti pembayarannya itu Ibu, apakah memang disimpan oleh Peggy buktinya? Jadi sekian lama 8 tahun memang masih ia simpan, atau sebenarnya bukti itu bentuknya fotokopian mungkin didapatkan dari yang membayar atau seperti apa? Bukti yang kami dapatkan itu dari bapaknya Peggy, memang masih ada di rumah kontrakannya Peggy, dan itu bukan bentuk fotokopi tapi memang tulisan tangan dari pemilik atau dari Peggy Setiawan. Pak Frederick, bagaimana melihat ini? Semakin banyak yang buka suara membuktikan tidak ada Peggy pada saat kejadian tersebut karena Peggy bersama rekan-rekannya di Bandung pada masa Agustus 2016. Ya, begini, saya pernah menjelaskan permasalahan ini langsung dengan pada Saudara Ibnu waktu itu yang mengaku bahwa dia mengetahui bahwa Peggy itu bersama dia kerja di Bandung.
Saya cuma mengasih tahukan bahwa pertama, manusia pada umumnya, kita itu memiliki namanya short memory dan long memory. Ya, kalau short memory misalkan saya bilang, Mbak Putri nomor teleponnya berapa, bla 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 bla. Saya ingat kan, tapi mungkin 15 menit, 10 menit lagi saya udah lupa. Ini short memory. Kalau long memory misalkan, Mbak Putri mohon izin kalau suaminya tahu tanggal lahir berapa, pasti ingat. Karena sudah masuk long memory kita simpen. Kemudian di dunia ini ada orang yang dikategori namanya hipertemesia. Hipertemesia itu adalah ingatan yang super. Jadi dia bisa ingat waktu dia kecil pun, umur 2 tahun, dia itu diapain, tanggal berapa, diapain nama ibunya atau bapaknya. Itu dunia itu cuma berapa orang yang punya namanya hipertemesia. Itu bisa tanya sama psikolog. Kemudian ada manusia namanya amnesia, itu pelupa, udah makin tua makin pelupa, kan begitu. Nah, suatu hal, keterangannya daripada Ibnu, yang saya bicara waktu dalam pertemuan lainnya itu, dia mengatakan dia ingat tanggalnya, jamnya. Karena orang kami ingat tanggalnya 8 tahun yang lalu, jamnya, itu menurut saya, itu tidak bisa diterima dengan akal yang sehat. Karena dia bukan tipe manusia yang hipertemesia. Ya, silakan ada, mungkin dia juga hipertemesia, mungkin saya nggak tahu juga ya. Tapi menurut dari percakapannya itu dia bukan. Kan? Kedua, jangan lupa, Mbak, bahwa satu saksi itu bukan saksi, ya kan? Saksi itu harus dia yang berhubungan kaitan dengan pada peristiwa yang terjadi. Dia ini kan hanya bisa menyaksikan, mengatakan bahwa si Peggy itu tidak ada di tempat, tidak di TKP lah, berada sama dia. Kemudian dalam hal ini, saya ingat PH-nya daripada Peggy yang ikut bicara waktu berapa hari yang lalu, dia mengatakan rumahnya Peggy itu pernah digeledah sama polisi pada berapa hari setelah kejadian pembunuhan pemerkosaan tersebut. Berarti sejak semula polisi sudah mencuriga pada Peggy tersebut, bukan delala sekarang dinongolkan. Ya. Dan paling penting bagi saya satu, Mbak, bahwa biarlah penyidik, penuntut umum, hakim bekerja sebagaimana mestinya. Kita tidak perlu memperdebatkan bahwa ini terpidana atau tersangka atau dia itu orang yang tidak terlibat. Kalau PH-nya Peggy merasa bahwa dia itu betul-betul yakin dia tidak terlibat, kan ada namanya upaya hukum luar biasa. Dia bisa ngajukan praper. Kenapa praper saya dengar dari dulu mau ngajukan sampai hari ini tidak diajukan. Saya nggak tahu masalahnya kan. Tapi menurut saya kalau yakin ajukan praper, buktikan bahwa ini penetapan tersangka adalah tidak sah atau salah orang. Kan gitu. Kedua, kalau tidak bisa, biarlah ini berjalan. Kalau dengan misalkan kan bukti-bukti pembayaran gaji, apalagi tadi PH-nya saya mendengar ya, katanya itu tulisan tangannya Peggy. Bisa aja kan dia nulis, ya kan nulis sendiri. Dan lagi suatu hal, Mbak, sebagai seorang buruh tukang bangunan, apakah make sense bahwa dia itu menyimpan terima gaji setiap minggunya itu 8 tahun? Kalau 8 tahun, Mbak, dia sebagai buruh, mungkin itu satu gudang itu tanda terimanya. Itu tidak make sense menurut saya. Tapi itu biarlah polisi atau penyidik yang memeriksa. Kan gitu kan. Dan saya melihat suatu hal ya. Kita jangan hanya membabi buta, merasa simpati sama Peggy yang dinyatakan oleh netizen atau kelompok orang mengatakan dia tidak terlibat. Kita harus simpati sama korban dong. Korban ini kan sudah meninggal. Kan? Kalau memang dia ini adalah tersangka, biarlah diuji gitu loh. Jangan dalam hal ini, lah kalau gitu korban diapain dong kalau begitu, apa dibiarkan. Ya. Yang kita lihat itu adalah daripada fakta sidang. Saya lihat dari putusannya dari fakta sidang yang terungkap. Sampai di situ dulu, Pak Fedri. Nanti mungkin Pak Fedri bisa sampaikan yang pasti juga perbincangan ini kita harapkan bisa untuk keadilan untuk berbagai macam pihak. Nanti apakah kemudian keterangan para saksi bisa menjadi bukti yang menolong Peggy, Bang Aristo bisa berikan pandangan ataupun juga Pak Yusuf, termasuk nanti Pak Fedri tadi bertanya, kenapa kok tidak segera diajukan pra peradilan? Nanti Ibu Yanti silakan berikan jawaban juga. Setelah jeda berikut ini kami segera kembali.
Yang baru saja Anda saksikan tadi merupakan keterangan Saka Tatal. Kami ulang lagi, kami jelaskan kembali apa yang dinyatakan oleh Saka Tatal. Ketika 2 minggu lalu ditunjukkan atau didatangi oleh pihak kepolisian, kemudian ditunjukkan foto yang disebut sebagai Peggy Setiawan yang pada saat itu masuk juga dalam daftar DPO, daftar pencarian orang. Tapi kemudian menurut Saka Tatal, foto yang ditunjukkan pada saat itu bukanlah foto Peggy yang saat ini ditangkap. Nanti sebelum kita juga minta pandangan dari Bang Aristo, kemudian juga Pak Yusuf mengenai hal ini, keterangan yang disampaikan oleh Saka Tatal. Tapi tadi sebelum jeda Pak Frederick sepertinya akan menunjukkan sesuatu tapi masih tertunda, bisa ditunjukkan? Oh iya, jadi dalam putusan yang dicantumkan itu adalah fakta sidang yang terungkap. Di sini itu kan para tersangka, termasuk Saka itu kan sudah mengakuin. Memang dalam hal keterangan pada pers itu kan dia mengatakan bahwa dia disetrum, dipaksa. Seharusnya seorang terdakwa, kalau di sidang terdakwa waktu itu, dia harus ngomong sama majelis, saya mencabut seluruh keterangan yang ada di berita acara. Karena saya disetrum, saya dipaksa, saya dipukulin dan sebagainya. Bagaimana jika saat itu tertekan Pak? Mungkin diintimidasi, diancam dan sebagainya? Ya, tapi kan di sidang kan tidak diintimidasi kan. Kemudian kan pasti hakim akan memerintahkan panggil namanya saksi verbalisan. Penyidiknya akan dipanggil, kemudian dikonfrontir kan. Benar atau enggak tidak ada siksaan. Kemudian hakim mengambil suatu penilaian, pendapat bahwa keterangan yang berita acara benar atau tidak benar. Dalam kasus putusannya ini dia mengakuin seluruhnya. Kedua, dalam hal saya lihat keterangan Saka yang barusan dituntunkan bahwa itu fotonya tidak sama dengan Peggy yang ditangkap. Itu teknik penyidikan selama ini setahu saya. Pokoknya saya tidak melampaui. Saya kadang-kadang penyidikan gini, apakah ini HP ini yang saudara curi? Gitu kan. Padahal ini HP dia. Kita mau tes ini orangnya jujur atau nggak jujur. Tapi kan dalam hal ini si Saka kan tidak memungkirin. Kan sampai sekarang yang saya dengar, yang saya tahu kan bahwa Peggy itu kan terlibat. Dia kan tidak memungkirin. Tapi orangnya beda sama foto, hanya itu aja. Pak Yusuf, apakah memang teknik penyidikan juga dari pihak kepolisian dalam seperti ini? Ya, teknik itu kan tidak mutlak ya, relatif. Dugaan kami bisa jadi foto yang ditunjukkan kepada Saka Tatal ini bukan foto Peggy yang dimaksud, Peggy orang lain kan, namanya meminta konfirmasi. Kamu kenal dengan foto ini kan? Sekali lagi setuju saya dengan yang disampaikan Bapak tadi, itu ya teknik. Dan masing-masing barangkali penyidik juga berbeda cara bertanyanya antara penyidik yang satu dengan penyidik yang lain, ketika apalagi itu terkait dengan bagaimana teknik untuk mendapatkan buron. Nah, tentu ini kita kita pahaminya ada dugaan barangkali memang bukan foto. Tapi apa yang disampaikan oleh Saka Tatal ini juga kami sebagai Kompolnas tentu kan terus memantau, mengawasi apapun informasi yang berkembang dari para pihak, termasuk dari masyarakat, kami kumpulkan. Apabila itu masuk akal, setelah kita analisis tentu ini menjadi bahan masukan kami sebagai pengawas untuk memperkuat penyidikan yang dilakukan penyidik. Nah, yang kedua, kami sendiri telah melakukan pendalaman dalam permintaan klarifikasi proses penyidikan yang telah lewat lalu. Semuanya itu sudah diuji dalam persidangan dan itu sudah menjadi fakta persidangan. Tidak lagi bisa berpatokan kepada BAP. Hanya kami sebagai pengawas tentu memberikan masukan kepada penyidik agar semua BAP yang sudah ada itu disisir kembali untuk dilakukan pendalaman kembali, termasuk barang bukti. Barang bukti apa yang diperoleh dari putusan Saka Tatal itu kan barang buktinya kan setelah divonis Saka Tatal kan barang buktinya diserahkan kepada penyidik untuk perkara yang 7 terpidana itu. Ya, jadi dari barang bukti itu kan ada handphone misalnya, untuk memastikan ada hubungan elektronik antara saksi Saka Tatal dengan tersangka Peggy yang pada saat ini ditetapkan tersangka, ada tidak, itu bisa dilakukan analisis kan, digital forensik. Tapi itu sepenuhnya menjadi bagian penyidik untuk melakukan penguatan scientific crime investigation, termasuk barang bukti yang sudah disita dari 7 terpidana itu kan bisa, ada juga handphone itu kan bisa dianalisis nantinya. Mudah-mudahan ya masih bagus, karena memang proses pengembalian barang bukti itu kan tidak cepat. Setelah dipolis langsung dikembalikan, ada prosesnya dari jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan semua barang bukti yang ada itu masih bagus, termasuk motor yang diduga bernama Peggy Setiawan itu akan
ditemukan kembali. Kita mendorong agar itu segera didapatkan untuk memastikan. Bagi kami Kompolnas, apakah itu pihak korban yang keadilannya harus tetap dipenuhi, yang kita anggap ada 3 DPO yang belum tuntas harus diselesaikan. Nah, sekarang ada alibi yang dibangun oleh pihak PEGI, itu kita pahami saja. Kami menyatakan kepada penyidik bahwa itu adalah tantangan. Nah, optimisme yang disampaikan Bapak tadi tentang penyidik kami percaya, malah kami bersaran dengan kepercayaan penyidik itu harus ekstra hati-hati untuk memastikan apakah alibi PEGI ini yang akan diterima di dalam fakta persidangan atau tidak. Tentu itu tidak semata-mata didasarkan kepada keterangan saksi. Nah, sementara ini saksi-saksi kunci yang ada itu menurut penjelasan dari penyidik berada dalam perlindungan LPSK dan kami itu dukung. Tapi kan tidak hanya itu, sekali lagi scientific crime investigation itu termasuk dari saksi alibi, saksi yang ditonjolkan, yang diajukan oleh pihak kuasa hukum PEGI ini namanya kan saksi alibi, saksi untuk membuktikan bahwa alibi PEGI itu yang benar di Bandung. Itu juga kami minta diperiksa, kita apresiasi sudah diperiksa. Baik, saksi alibi dan berbagai macam keterangan ini, bagaimana Pak Aristo, bisakah kemudian membuktikan PEGI ini kemudian tidak bersalah ataupun tidak terlibat dalam pembunuhan itu? Jadi tadi Bang Fredrik udah bilang ya, satu saksi bukan saksi. Saya setuju soal itu. Tapi yang namanya saksi alibi ini dikenal dalam sistem hukum kita, namanya circumstantial evidence. Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan soal itu. Apa circumstantial evidence? Yaitu adalah alat bukti yang menunjukkan atau memberikan keterangan terhadap keadaan tertentu yang menerangkan ujungnya adalah bisa saja orang ini tidak bersalah. Artinya itu bukan alat bukti utama, tetapi itu bisa menjadi indikasi atau yang disebut petunjuk. Apa itu petunjuk? Ya, petunjuk itu adalah satu keadaan-keadaan ya yang nanti merumuskan tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Jadi betul itu bukan alat bukti satu-satunya, tapi itu bisa membuka pintu sebenarnya. Bisa membuka pintu circumstantial evidence. Nah, pintu apa yang dibuka? Pintu yang dibuka itu tadi, oh dia tidak mungkin melakukan itu karena kan dia di Bandung, kan begitu alibinya. Nah, nanti dicocokkan ini dengan saksi-saksi lainnya mendukung tidak keterangan ini. Nah, saksi-saksi yang tadi di dalam BAP di situ dilihat, sebenarnya harus dilihat juga kalau saya melihatnya Pak Fredrik ya, Pak Yusuf. Kenapa? Karena ini kan sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya nih udah ada story yang well established. Sudah ada cerita yang sudah well established. Kalau ada cerita lain yang berbeda dengan itu, justru itu kan menjadi pertanyaan. Kenapa menjadi pertanyaan? Karena kan peristiwanya cuma satu. Kok story-nya berbeda? Artinya mana yang betul? Kalau ternyata ceritanya setelah kasus ini viral, ceritanya si PEGI ya, setelah nanti ada kasus PEGI ini yang betul, maka ini harus dikoreksi dan para terdakwa itu ya punya hak, para terpidana itu punya hak untuk mengoreksi cerita dalam sini. Apakah nanti hukumannya dia menjadi berkurang atau tetap, itu urusan lain. Tapi tidak boleh ada dua cerita yang berbeda ya. Karena ini disusun berdasarkan BAP yang sudah kemarin, yang sudah 8 tahun lalu. Kalau ini ada situasi yang berbeda, ya itu harus dikontraskan. Jadi itu poinnya ya. Baik, nah kita juga ingin dengarkan dari Ibu Yanti. Ibu Yanti, apakah kenapa hingga saat ini Pak Fredrik menanyakan tadi tidak segera dilakukan upaya pra-peradilan ini, Bu Yanti? Bukan tidak segera dilakukan. Kami pun sedang menguji karena pra-peradilan itu adalah masalah formil. Kita mau melihat apakah penetapan tersangkanya itu betul atau tidak. Seperti tadi Pak Fredrik bilang, apakah SOP dari kepolisian sudah dijalankan. Pak Fredrik bilang kan tadi bahwa kalau memang sudah dilakukan penggeledahan, artinya bahwa itu sudah diduga. Kalau memang saat itu PEGI diduga sebagai pelakunya, kenapa tidak dilakukan, tidak dipanggil secara patut? Karena harusnya pada saat setelah penggeledahan dan PEGI itu diduga sebagai pembunuh Vina dan Eki, harusnya dipanggil secara patut 3 kali panggilan. Dan kita pun tidak menyembunyikan PEGI karena PEGI diberitahu oleh keluarganya ada di Bandung sedang bekerja. Harusnya kepolisian itu melanjutkan penyidikan dengan melakukan pemanggilan secara patut 3 kali karena itu adalah dasar ditetapkannya DPO. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Pak Fredrik tadi bilang bahwa ada korban. Betul, ada korban. Tapi kan jangan kita juga mengorbankan orang yang tidak bersalah.
orang yang tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan itu, dia harus dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Makanya kita itu sedang menggodok pra-peradilan ini, SOP yang dijalankan oleh kepolisian itu sudah benar atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi bukan kita menunda-nunda karena ini kasus viral, jadi kita pun harus berhati-hati seperti itu. Baik, melihat kembali apakah polisi melakukan SOP-nya dengan benar dan tepat itu menjadi pertimbangan hingga saat ini. Jadi begini ya, setahu saya tidak ada peraturan atau dalam SOP orang itu harus panggil 3 kali baru bisa DPO. Kan polisi bisa memanggil orang 2 kali, 3 kali dengan dipaksa, dengan dibawa paksa. Kemudian polisi bisa tanpa dengan bukti yang 2 alat bukti yang cukup, dia langsung penangkapan. Kalau penangkapan nggak ketemu, dicari nggak ketemu, langsung DPO. Jadi tidak ada berarti setiap orang itu wajib dipanggil 3 kali baru bisa DPO, itu nggak benar. Kan? Kedua juga masalah, soal apakah polisi waktu itu melakukan pencarian terhadap Peggy waktu tahun 2016. Terus terang kan saya nggak tahu. Penyidik yang bisa ngerti. Cuma saya hanya memberikan satu gambaran umum bahwa waktu itu polisi telah mencurigai, dan jangan lupa loh, dalam putusan di sini ini tertera sangat jelas Peggy bagaimana Peggy tidak melakukan pemerkosaan tapi dia memegang buah dadanya. Itu kan saya baca di sini loh, bukan saya ngarang. Kan begitu kan? Berarti waktu itu Peggy kan mereka sudah tahu ada namanya Peggy. Nah, soal Peggy-nya ini apakah dia adalah Peggy yang tertangkap atau bukan? Jelas dong, saksi-saksi lain kan bisa saling mendukung kan, saling tanya. Dan saya rasa penyidik jauh lebih pandai lah soal mencari menggali begitu. Jadi kita tidak perlu mengada-ngada begini-begini, biar aja lah penyidik untuk jalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Baik, Bang Aristo nanti bisa berikan pandangan, tentunya Pak Yusuf juga. Bu Yanti, mohon maaf, nanti kita juga dengarkan kembali pendapat Bu Yanti, tapi kita akan jeda sejenak Ibu, kami sudah kembali saat lagi. Kita akan melanjutkan perbincangan. Kita dengarkan tadi Bang Aristo, Bu Yanti mengatakan belum mengajukan pra-peradilan, masih menelaah berpikir karena betulkah kemudian SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kalau tadi Bu Yanti katakan dulu tidak dipanggil secara patut Peggy ini, Bang Aristo. Jadi gini ya, ini persoalan ini saya pikir ada 2 substansinya. Yang pertama yang kita diskusikan, apakah Peggy ini yang ditunjukkan betul itu yang namanya Peggy, itu yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan Bu Yanti ya, bahwa ini kok sekarang baru ditangkap lagi setelah 8 tahun. Jadi gini, memang yang pertama, tadi saya sedikit koreksi Bang Fredrik ya, kalau sudah DPO itu pasti sudah dipanggil. Kenapa? Karena yang namanya DPO kan tersangka. Di dalam Perkap ya, tentang manajemen penyidikan, jadi kalau dia dipanggil ya, nggak datang-datang, nah maka dia ditentukan statusnya sebagai DPO. Ya. Dan dia harus tersangka dulu. Dan kalau orang yang namanya tersangka, menurut putusan Mahkamah Konstitusi ditambah lagi, dia harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka, harus didengar dulu keterangannya. Nah, memang susah kita untuk tidak mengira-ngira ini, menerka-nerka ini apa yang terjadi. Kenapa? Karena baru 8 tahun, sekarang heboh lagi, karena sudah digeledah. Yang namanya orang digeledah itu tinggal sejengkal lagi jadi tersangka. Kalau orang sudah digeledah itu. Nah, ketika pada waktu itu dia sudah digeledah, kemudian ditambah lagi namanya ada di situ, di putusan yang tadi Bang Fredrik sebut-sebut namanya, dan bahkan dikatakan oleh hakim Mahkamah Agung ya, sampai Mahkamah Agung, barang bukti dikembalikan kepada penyidik ya dan penuntut umum untuk digunakan keperluan pembuktian 3 tersangka yang masih DPO. Artinya ada keterlibatan Peggy. Di situ kan memang ada peran Peggy. Ya. Tetapi kan pertanyaannya, kenapa 2016 sekarang heboh lagi? Nah, ini ada beberapa faktor untuk menjelaskan ini. Faktor yang saya pikir paling masuk akal adalah inkompetensi. Ya, jadi pada waktu itu mungkin kan tidak seviral sekarang perkaranya. Pressure-nya tidak sekeras sekarang. Jadi pada waktu itu sudah ada 8 masuk, kasusnya tidak viral, dan banyak kendala-kendala pada waktu itu. Misalnya tadi Bang Yusuf mengatakan kendalanya keterangan saksi yang 5 mencabut. Betul. Ya, berarti eksistensi Peggy terhadap tindak pidana ini dipertanyakan. Jadi ada kendala itu. Walaupun ada pertanyaan lagi, kalau menentukan tersangka berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka di perkara ini, kok rapuh banget, kok gampang amat menentukan tersangka kalau begitu. Itu kendalanya yang pertama, kendala inkompetensi. Atau ada hal-hal non teknis, saya nggak tahu, ini namanya juga prediksi. Jadi itu kira-kira
yang terjadi. Kemudian yang kedua, soal apakah ini Peggy atau tidak ya. Saya juga agak kurang setuju dengan pertanyaan misalnya strategi. Ini selalu namanya strategi penyidikan, bahkan sampai torture, sampai orang disiksa itu juga selalu justifikasinya strategi penyidikan. Enggak, karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu basic human rights ya, tidak boleh ditanyakan ya, baik kepada apalagi kepada saksi dan juga kepada tersangka. Jadi nggak ada pertanyaan yang mau menjebak orang. Saya mau nipu dia dulu ini orang saya mau nilai dia, ini orang tukang tipu apa enggak. Itu nggak boleh. Karena di KUHP pun dikatakan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh ditanyakan. Dan di konvensi-konvensi hak asasi manusia itu juga tidak boleh. Tapi memang prakteknya itu terjadi, ya mungkin terjadi. Ya karena praktek-praktek penyiksaan memaksa untuk orang mengaku itu masih terjadi sampai sekarang. Dan sayangnya hukum Indonesia, KUHP kita tidak memberikan perlindungan untuk itu. Karena kredibilitas keterangan saksi itu kan tidak ditanya sebenarnya. Anda disiksa nggak, Anda dipaksa nggak? Betul, kadang-kadang ada yang tanya, kadang-kadang ada yang enggak. Tapi kalaupun dia ditanya itu disiksa atau tidak, itu tidak mempengaruhi alat buktinya karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHP. Yang ada sekarang itu KUHP-nya, tapi yang ada sekarang instrumen human rights dan juga ada peraturan Kapolri tentang penyidikan yang berdimensi hak asasi manusia. Jadi itu komentar saya, Mbak. Pak Yusuf, Bang Risto bicara mengenai inkompetensi dari pihak kepolisian. Tadi kalau Ibu Yanti juga katakan tidak dipanggil secara patut. Padahal seharusnya setelah digeledah dipanggil dan juga dimintai keterangan Peggy ini. Ya, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, hasil permintaan klarifikasi kami dan kami lakukan pendalaman langsung di Polda Jabar bertemu dengan tim penyidik Polresta Cirebon pada waktu itu dan tim penyidik Polda Jabar 8 tahun yang lalu. Memang kami sudah sebelumnya sudah menduga ada catatan-catatan kelemahan. Oleh karena itu di dalam proses rentang kesimpulan awal di Polsek Talun itu kecelakaan itu satu, sehingga jenazah sudah terburu dikuburkan, baru setelah itu menimbulkan kecurigaan dari ayah korban almarhum Peggy melihat luka-luka ya dari tubuh korban, terus motornya tidak menunjukkan seperti kecelakaan, sehingga menimbulkan kecurigaan. Nah, yang kedua, pada saat proses dilakukan penyidikan, di proses perjalanan itu ada yang diberikan sanksi disiplin, ya. Ada kelalaian personil pada waktu itu, yang itu lalai sehingga mereka ditahan itu ya dianiaya sesama tahanan. Nah itu kesalahan disiplin, tidak disiplin pada waktu itu sudah diberikan sanksi disiplin. Nah dalam proses penyidikannya sendiri terkait dengan bukti, misalnya sperma itu kan sudah tidak bisa lagi diperiksa tes DNA. Kami juga belum mendapatkan penjelasan tentang sidik jari, apakah sidik jari itu ada di barang bukti, misalnya barang bukti samurai, itu pedang seperti samurai, apakah barang bukti yang tumpul seperti bambu, apakah ada sidik jarinya, bagaimana dengan pakaian. Sementara itu kita belum mendapatkan. Inilah yang kami sarankan kepada penyidik baru ini untuk disisir kembali. Itu salah satu hal-hal yang terlihat kelemahan, sehingga jangan sampai terkesan seolah-olah hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan. Dalam konteks itulah proses Polsek Talun menyimpulkan kecelakaan, penyidikan di Polresta Cirebon itu kami menyarankan untuk dilakukan audit investigatif agar akuntabilitas penanganan kasus tersebut benar-benar jelas, apakah memang ada pelanggaran SOP atau tidak. Itu pada aspek SOP. Tapi sekali lagi, karena ini sudah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, bagaimanapun penyidik pada saat ini pasti menjadikan putusan pengadilan itu menjadi bukti surat. Karena sudah diuji materialnya. Nah, itu. Baik Pak Yusuf, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk juga Bu Yanti. Silakan Ibu diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh panel sumber kami tadi di studio. Tapi nanti Ibu setelah jeda, kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan, Permisa, dan kita juga akan langsung kembali lagi terhubung dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti, silakan diberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi sebelum jeda, Bu Yanti. Ya, ini kan perkara pidana, seharusnya kita mengedepankan ajas praduga tak bersalah. Kenapa pada
tahun 2016 setelah penggeledahan tidak dilakukan pemanggilan secara patut kepada Peggy Setiawan karena diketahui alamatnya dengan jelas dan keberadaannya pun diberitahu oleh keluarganya. Kemudian dalam amar putusan pun dijelaskan ciri-ciri DPO, yaitu kepada Peggy alias Perong itu adalah berambut keriting, tinggi badan pun tidak sama dengan Peggy Setiawan dan juga umur juga berbeda karena Peggy Setiawan saat ini berumur 27 tahun sementara dalam amar putusan itu sekitar umur 31 tahun. Jadi kami mohon ada transparansi dari pihak kepolisian dan kami pun tidak mendapatkan bukti-bukti secara jelas dari pihak kepolisian pada saat penetapan tersangka. Jadi kami mohon untuk kami tim kuasa hukum mohon transparansi dari pihak kepolisian, itu aja. Baik, Bu Yanti, pada saat rumah dari Peggy ini digeledah dulu di tahun 2016, status Peggy sebagai apa, Bu? Pada saat itu, sudahkah ditetapkan sebagai tersangka? Belum, justru kami pun tidak tahu, tidak ada surat penggeledahan atau surat resmi dari pengadilan untuk menggeledah rumah Peggy dan pihak keluarga pun bingung ada apa kok rumah Peggy, rumah kami digeledah oleh pihak kepolisian tanpa ada pemberitahuan ataupun ada surat resmi. Makanya kenapa saat itu penyidikan tidak dilanjutkan untuk dilakukan pemanggilan terhadap Peggy Setiawan karena memang keberadaannya dia di Bandung dan rumahnya juga diketahui dengan jelas. Baik, Bang Aristo terjawab, bukan menjadi tersangka pada saat itu. Ya gini, soalnya tadi Bu Yanti juga bilang tidak ada surat-surat ya. Gini, proses menetapkan seorang menjadi tersangka itu adalah proses yang sangat serius. Ya, itu artinya negara memiliki cek kosong ya, kewenangan untuk menahan dia, menangkap dia, menyita barangnya, ya, melakukan upaya paksa. Nah, maka pertanyaan saya yang pertama adalah, ketika proses itu pertama ada tidak surat perintah penggeledahannya, baik itu dari kepolisian maupun dari persetujuan izin pengadilan. Itu yang pertama. Ada nggak, Bu? Bu Yanti, tahun 2016 itu. Nggak ada sama sekali, tidak ada surat apapun. Oke. Kemudian yang kedua, 2016 dapat tidak? Pun tidak ada apapun. Dapat SPDP nggak, surat perintah dimulainya penyidikan? Ya nggak tahu. Kan tidak ada sama sekali surat apapun di tahun sampai 2016 sekarang itu. Makanya kan kami pun heran kenapa tidak dilakukan sampai sekarang, tidak ada. Artinya ketika itu tidak ada proses itu, jadi negara memerlukan dokumentasi itu untuk menjustifikasi, hey, apa yang saya lakukan ini sudah due process, sudah sesuai hukum. Makanya perlu ada surat-surat itu. Nah, kalau tidak ada surat-surat itu, maka konstruksi dari Peggy sebagai tersangka pada tahun 2016 itu sangat rapuh. Ya, itu sangat rapuh. Saya nggak tahu apa yang akan dilakukan polisi nanti ke depan. Ya, apakah si Peggy tertangkap ini kayaknya dia akan memeriksa ulang. Saya cukup yakin kalau itu faktanya yang disampaikan Bu Yanti benar, bahwa polisi ini akan mencoba mengkoreksi kesalahan-kesalahan itu dengan penyidikan baru, dengan membuka penyidikan baru. Yaitu SPDP-nya dimulai pada tahun misalnya 2024. Okay. Nah, itu bisa menjadi bahan juga kepada Bu Yanti ya untuk melihat bahwa ini proses ini yang 2016 ini tidak boleh dipakai lagi artinya. Karena dokumentasinya itu sudah tidak ada dan sudah tidak dilakukan dengan proper. Nah, nanti kita lihat yang di 2024 ini apa yang dia lakukan. Kalau sekarang sudah ada semua, Bu. Seperti SPDP, surat perintah penangkapan, SPDP penahanan. Sudah ada. Oh ya, sudah. Artinya betul dugaan saya. Sudah ada. Itu dicoba dikoreksi di tahun ini, ya. Tetapi kan artinya dia 2 kali nih orang ini ditetapkan tersangka kalau mau coba dikoreksi. Artinya ada 2 mestinya SPDP-nya, 2016 dan 2024. Nah, ini yang nanti bisa menjadi bahan Bu Yanti dan kawan-kawan untuk pra-peradilan. Karena kalau ada 2 SPDP dia ditetapkan tersangka 2 kali, ini yang mana yang betul? Harus dibatalkan. Salah satu atau dua-duanya bisa dibatalkan. Tidak bisa dua-duanya sah. Baik, gitu, Mbak Putri. Penutup juga sekaligus Pak Fredrik. Ya, kalau menurut saya
Bu Yanti maupun tim-timnya ini kan kuasa hukum yang baru. Sebentar ya. Ibu, nanti ya Ibu. Boleh Ibu. dilakukan setelah adanya DPO. Baik, ya Ibu. Oke, siap. Silakan Ibu, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, Pak Benedict. Silakan. Mohon maaf saya potong. Silakan Ibu. Apa Ibu yang mau Ibu sampaikan? Kan dalam amar putusan sudah ditetapkan adanya DPO, 3 DPO, tapi penetapan tersangka baru ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2024. Apakah itu tidak menyalahi SOP? Baik, itu yang Ibu tanyakan. Betul. Baik, ya silakan mungkin Pak Fredrik bisa jawab. Kalau masalah soal SOP, saya rasa Pak Yusuf dari Kompolnas lebih ngerti dari saya. Ya kan saya hanya menjawab bahwa Bu Yanti maupun tim-tim lainnya ini adalah kuasa hukum yang baru. Waktu 2016 bukan kuasa hukumnya Peggy. Sehingga dalam hal ini saya berkeyakinan penyidik tidak akan ceroboh, tidak mengeluarkan SPDP, tidak mengeluarkan surat penggeledahan pada saat penggeledah tahun 2016. Saya yakin, tapi bagaimanapun juga penyidik yang bisa menjawab, Mbak. Saya nggak tahu, ya kan? Tapi kalau misalkan sekarang ditetapkan SPDP yang baru, saya belum lihat isinya bagaimana. Kalau biasanya kasus yang serupa begini, umumnya disebutkan, ya itu ada misalkan menimbang daripada setahun ini dan sebagai surat TPO, kemudian dikeluarkan surat SPDP, sekarang dimulai penyidikan baru ketangkap gitu. Kemungkinan begitu, tapi masalah soal formilnya, nah Kompolnas yang punya wewenang jawab lah. Oke, baik. Mengenai pertanyaan Bu Yanti juga akan dijawab oleh Pak Yusuf dan juga nanti Bang Aristo. Silakan Pak Yusuf. Ya baik. Ini kasus penanganan kasusnya sendiri yang sudah putus pengadilan itu di luar Sakat Tatal ya. Prosesnya itu tidak pelimpahan berkas lah, kita melihatnya dari situ saja. Pelimpahan berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum itu tidak langsung P24. Istilah P24 itu diterima langsung lengkap. Tapi ada P19 beberapa kali. Ada petunjuk-petunjuk jasa yang harus dipenuhi, yang harus dilengkapi. Itu artinya ada kecermatan dari pihak jaksa penuntut umum dalam proses berkas penyidikan itu. Nah, yang kedua, kaitannya dengan SOP, ini yang kami sarankan untuk dilakukan audit investigatif agar akuntabilitasnya benar-benar jelas. Nah, yang ketiga, pada saat masih ditangani Polresta Cirebon, kalau sesuai dengan SOP kan penangkapan dengan penetapan tersangka itu berbeda. Di KUHP itu sendiri kan penangkapan koma. Tersangka itu kan baru belakangan ditetapkan sebagai objek pra-peradilan. Artinya penangkapan itu adalah objek pra-peradilan. Penangkapan itu kan didasari oleh bukti permulaan. Ketika ditangkap, ternyata buktinya tidak kuat, tidak bisa ditetapkan tersangka, sehingga harus dibebaskan. Kan begitu. Nah, pada saat yang lain ini sudah ditangkap, berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh penyidik, didatanginlah rumah yang kemarin juga digeledah, yang kemarin penyidik Polda yang baru itu, pada saat didatangi itu sudah tidak ada siapa-siapa, sehingga ketika akan melakukan penyitaan pun sudah tidak bisa diberikan. Nah, itu kan masih di Polresta Cirebon. Nah, tapi kan ini dilimpahkan ke Polda, pada saat pelimpahan di Polda itu ada hambatan yang dihadapi penyidik, pencabutan BAP. Namun dalam klarifikasi kami tentu penetapan tersangka 7 terpidana termasuk total 8 itu tidak hanya didasarkan pada pengakuan saksi, tapi ada alat bukti lain. Nah, itu sudah kami lihat. Oleh karena itu kami menyarankan kepada penyidik yang barunya, apapun yang menjadi kelemahan-kelemahan yang lalu itu bisa disempurnakan, sehingga terkait dengan 3 DPO yang dicari itu benar-benar kuat pembuktiannya. Itu sudah kita sarankan. Waktu kita terbatas Bang Aristo, tapi saya berikan kesempatan Bang Aristo terakhir singkat saja menjawab pertanyaan dari Bu Yanti. Singkat saja Bang Aristo. Jadi pertama ya, memang susah ya untuk kita tidak menerka-nerka tadi apa yang terjadi, karena memang ada beberapa kejanggalan. Itu susah untuk kita tidak simpulkan seperti itu ya. Walaupun kita apresiasi juga polisi sudah bergerak cepat, tapi menurut saya penyidikannya ini harus transparan dan jangan terlalu defensif. Ya, jangan terlalu defensif. Yang kedua, soal tadi nih, saya pikir ini dalam prosedurnya ini ada 2 kali orang jadi tersangka. Kenapa? Yang pertama, ketika diterbitkan DPO, syarat penerbitan DPO itu dia sudah harus jadi tersangka.
artinya dia sudah tersangka pada waktu itu, tapi tersangkanya ini tidak diikuti dengan proper procedure, seperti surat-surat tadi. Nah sekarang ketika ini viral, dia tersangka lagi. Tadi dugaan saya dikoreksi. Nah ini menjadi dua nih, ada dua status tersangka. Jadi inilah sebenarnya yang nanti harus dijelaskan, ya dijelaskan statusnya apa, berarti DPO, buktinya apa, dan sekarang apakah melanjutkan status ini atau baru menyidik baru. Kalau tidak, susah publik untuk tidak bertanya-tanya. Mohon maaf. Baik. Ya, baik. Semoga pertanyaan Bu Yanti tadi juga terjawab. Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga memberikan keterangan kepada kami. Bang Aristo, terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih. Pak Fadli juga terima kasih semuanya. Para narasumber, setelah jeda Gita Malika juga akan menyajikan rangkaian data masih juga terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sesaat lagi. Silakan Gita. Sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan menghadirkan informasi mengenai penggalian keterangan tentunya dari pihak kepolisian yang masih terus menggali keterangan dari sejumlah saksi. Kita akan hadirkan selengkapnya usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Peggy Setiawan yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki sempat membela diri dan juga mengelak bahwa dirinya bukanlah pembunuh Vina dan juga Eki. Satu persatu pemirsa muncul orang-orang yang menyebut Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Namun dari pihak Peggy juga bermunculan orang-orang yang membela Peggy. Mereka merupakan sebagai saksi yang membela, diantaranya adalah Suharsono, Suparman dan juga Ibnu sebagai teman kerja ataupun orang tua Peggy, Rudi Irawan dan juga Kartini. Kita akan hadirkan langsung pemirsa untuk Anda bagaimana kemudian perjalanan dari sejumlah saksi-saksi yang kemudian memberikan keterangan lebih lanjut. Bagaimana kemudian Peggy ini sebenarnya tidak bersalah. Kita akan hadirkan 3 rekan dari Peggy, Suharsono atau disebut Bondol, kemudian juga ada Suparman dan juga ada Ibnu pemirsa. Selain itu juga kita akan hadirkan bagaimana keterangan dari pihak keluarga. Yang pertama adalah Suharsono pemirsa yang sempat menyebut bahwa ia berada di Bandung bersama Peggy pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Bahkan ia bersama Peggy mengantarkan dirinya untuk kembali ke Cirebon. Suharsono alias Bondol ini merupakan teman kerja dari Peggy Setiawan yang juga diperiksa sebagai saksi pemirsa pada tanggal 31 Mei 2024. Selain dari Suharsono, kita akan hadirkan juga ini adalah Suparman alias Parman yang merupakan teman kerja yang juga mengatakan bahwa Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan yang terjadi pada 2016 lalu. Suparman ini merupakan teman kerja dari Peggy Setiawan dan juga diperiksa sebagai saksi pada tanggal 31 Mei bersama juga dengan Suharsono alias Bondol, pemirsa. Selain itu juga ada Ibnu alias Inu yang merupakan teman kerja dari Peggy Setiawan yang juga diperiksa sebagai saksi yang juga menyebutkan dalam keterangannya bahkan sempat bersumpah bahwa ia yakin Peggy ataupun Perong ini bukanlah pelaku pembunuhan karena ia mengatakan bahwa dirinya mengatakan bahwa Peggy ini tidak pernah pergi ke Cirebon pada kurun waktu di tanggal 27 Agustus. Kita akan hadirkan pernyataan selengkapnya dari keterangan teman-teman Peggy selengkapnya untuk Anda. Ya, di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu, pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang nggak peta. Saya ngomong sama Peggy, Karman, Ibnu sama Robi, sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Dia tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Yakin nggak bersalah ya? Yakinnya seperti apa kan? Ya, yakinnya pas kejadian itu ada sama saya. Tidur bareng katanya sekamar. Iya, paginya ada, Pak, paginya ada. Oh, tanggal 27 ada di sana, 28 juga di sana.
3 rekan Peggy yang merupakan kuli bangunan ini sudah memberikan keterangan, bahkan dicecar oleh penyidik sebanyak 33 pertanyaan selama 6 jam. Selain dari rekan-rekan kerja, orang tua dari Peggy ataupun Perong ini juga memberikan keterangan. Ada ayah dari Peggy yaitu Rudi Setiawan dan juga ibunya Kartini. Kita akan hadirkan bagaimana keterangan selengkapnya dari ayah Peggy. Sebelumnya kita akan hadirkan untuk Anda pemirsa bagaimana Rudi Setiawan ini merupakan ayah dari Peggy juga mengatakan bahwa anaknya ini tidak bersalah. Berikut kami hadirkan pernyataan selengkapnya. Cermin. Pak, setelah penangkapan belum ada kabar atau komunikasi? Belum pernah sama sekali. Nih, Gimana harapannya nih Pak? mudah-mudahan ada keadilan lah, Pak Peggy tidak bersalah. Pak, kemarin kan seperti sorot Pak Presiden, ada harapan atau surat nanti ditembuskan Pak ke Pak Presiden? Ya mudah-mudahan Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Selanjutnya adalah ibu dari Peggy yang merupakan ibu kandung Peggy, tepatnya adalah Ibu Kartini yang kita tahu bersama pemirsa juga sempat memberikan keterangan, bahkan sempat menangis, menyatakan bahwa anaknya ini tidak bersalah pada saat penetapan Peggy Perong sebagai tersangka dalam konferensi pers oleh Polda Jabar, pemirsa. Selain itu juga tidak hanya orang tua dari Peggy, namun juga Luciana yang merupakan adik dari Peggy Setiawan yang juga sempat hadir dan juga memberikan keterangan kepada penyidik bahwa kakaknya ini tidak bersalah, pemirsa. Ini adalah sejumlah saksi yang bisa dibilang meringankan ataupun membela dari Peggy Perong karena memberikan keterangan bahwa Peggy Perong ini bukanlah merupakan pelaku pembunuhan dari Vina dan juga Eki. Selanjutnya pemirsa, kita akan hadirkan, ini adalah Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana, salah satu disebut merupakan pelaku pembunuhan dari Vina dan juga Eki dan sudah bebas. Dan disebutkan pemirsa bahwa peran dari Saka Tatal adalah melempar batu, kemudian juga ikut mengejar korban dan memukul wajah Eki. Kita akan hadirkan pernyataan selengkapnya dari Saka Tatal. 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan, bolong. Sama dari muka aja udah beda sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 di toko, Iya. dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap tuh beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Ya pemirsa, terlepas dari pernyataan, bahkan Saka Tatal juga mengatakan bahwa Peggy yang dihadirkan atau yang ditangkap sekarang ini beda sekali dengan Peggy yang dilihat pada beberapa tahun sebelumnya. Kita akan hadirkan juga keterangan saksi yang kemudian menyebutkan bahwa Peggy ini jelas bersalah dan muncul pada saat kejadian 8 tahun yang lalu adalah Aep yang kemudian pada tanggal 26 Mei muncul ke publik dan menyampaikan sejumlah keterangan yang kemudian memberatkan Peggy Perong. Kita hadirkan pernyataan selengkapnya. Soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu saya. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada.
Ya, selain air, pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki juga masih belum menemukan titik terang. Siapa sebenarnya dalang utamanya? Adalah mel-mel orang yang mengaku melihat peristiwa penganiayaan dan juga pembunuhan Vina dan Eki yang akhirnya pemirsa ini muncul ke permukaan dan juga menyampaikan keterangan selengkapnya. Kenal dengan Eki. Malam itu Anda bersama Eki, sang korban. Dan juga Vina berarti. Iya, Bu, iya. Bisa diceritakan lengkapnya seperti apa? Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, Kang, ada acara nggak malam ini? Saya bilang nggak ada. Kenapa, Dek? Nanti malam kita jalan, dia bilang begitu kan. Saya lagi ada masalah sama Egi, tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu, saya nggak berpikir kalau bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah, saya bilang begitu kan, dalam hati. Ya nggak ada, ya sudah Kang, nanti malam kita janjian tempat biasa di taman ya. Jadi habis itu sudah jam 8 malam, saya yang nelpon Eki, Dek jadi apa enggak? Kalau misalnya nggak jadi, ya Kang mau lanjut lagi nih kerja. Bilangnya si Eki, jadi Bang, setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina ya bawa temannya lah, Dek, si Linda, maksud saya gitu kan, Bu. Linda, akhirnya kami jemput tuh si Linda. Iya betul. Kan sambil bercanda saya ngomong sama si Ade Eki, masa iya kamu jalan sama Pina Akang sendiri jadi obat nyamuk. Saat itu obrolan saya begitu. Nah, habis itu dijemput, ketemu sudah kami di titik itu. Awalnya masih bicara-bicara aja, belum ada bicara yang masalah si Eki ini bermasalah sama Egi, nggak tahu cerita masalahnya. Maksudnya pas sore itu aja dia ngomong. Akhirnya kami jalan-jalan kami mampir nih di warung. Saya bilang beli minum dulu lah, Dek. Saya bilang begitu kan. Akhirnya kami mampir nih di warung, beli minum. Habis beli minum, pas kami beli minum itu si Pina ini rencananya mau ikut saya, karena gimana geragatnya Pina itu kayak gimana ya, kayak gelisah gitu lah, Bu. Kenapa? Sempat cerita nggak gelisah kenapa? Nggak sempat cerita, nggak lama beberapa menit kemudian lewatlah 3 motor teriakin si Eki. Itu siapa? Anda kenal nggak? Nggak kenal, Bu, cuma si Eki ini ngomong, Kang, itu nah temannya si Egi. Saya ini belum tahu Egi itu yang mana. Sudah saya bilang nggak apa-apa, Dek, kita lanjut aja jalan. Ya, hingga saat ini pihak kepolisian juga masih terus menggali sejumlah keterangan dari sejumlah saksi. Kasus ini pun terus bergulir dan juga bahkan mendapatkan perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta agar segera diusut tuntas. Berikut pernyataan selengkapnya. Pina yang meninggal itu apa? Kasus Pina yang meninggal itu viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, betul sekali Agita, dan yang pasti setelah jeda Anda juga bisa menyaksikan program Fakta yang masih juga akan mengungkap dan juga menelusuri lebih dalam mengenai kasus Vina ini. Di Fakta kami angkat judul Kasus Vina Makin Runyam. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat
you.